Zoom, para sahabat Andan Hijama. Diskusi online ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua dapat hadir dalam acara Bupati Menyapa, diskusi online bersama Bupati Pesawaran. Terlebih dulu saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Bupati Pesawaran sedang dalam perjalanan. Untuk itu beliau akan menyusul nanti. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf untuk kita. Yang pertama juga saya ingin menyapa narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu Ketua Bidang Pemerintahan DPP Asita Indonesia Bapak Adi Susanto. Selamat sore Pak Adi Susanto. Sore Pak, sore. Makasih Pak. Apa kabar nih Pak Adi? Alhamdulillah, baik Pak Ade. Luar biasa nih. Luar biasa. Ya, adapun tema hari ini dalam diskusi adalah membangkitkan geliat pariwisata di era new normal, khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa penerapan sosial dan physical distancing ini seperti sebuah pisau bermata dua ya. Pada satu sisi efektif mencegah merebaknya perbaran virus corona. Namun di sisi lain juga memukul banyak berbagai sektor, terutama sektor pariwisata. Bahkan data yang saya miliki dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, itu sampai dengan 15 Mei 2020 saja, ada sebanyak 5.670 tenaga kerja dari sektor pariwisata yang dirumahkan. Dan diyakini bahwa jumlah ini pasti akan masih terus bertambah, karena data itu baru sampai sekitar pertengahan tahun ini. Karena itu tentunya butuh sebuah kebijakan terbaik, butuh sebuah langkah yang terbaik, baik bagi pemerintah maupun dari DPP Asita selaku pelaku pariwisata, agar pariwisata di Lampung, terutama di Kabupaten Pesawaran ini dapat tumbuh dan bergeliat lagi serta berkembang lebih baik. Untuk itu, menyingkat waktu, saya persilahkan lebih dulu kepada Bapak Adi Susanto untuk memberikan pemaparan bagaimana sebenarnya perkembangan pariwisata belakangan di era new normal ini. Silakan Pak Adi Susanto. Baik, terima kasih Pak Ade Yunarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Ya pun. Ya, terima kasih ini diberi kesempatan untuk mengikuti webinar membangkitkan geliat pariwisata di era new normal. Pertama adalah di era new normal bukan berarti kita normal seperti biasa gitu. Jadi pertama, ya wisata itu kan orang datang ke Lampung itu ada 3, what to see, what to do, what to buy. Orang berwisata itu mau melihat apa sih? Mau melihat pantai kah? Atau mau melihat pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Pahawang. Kemudian what to do. What to do-nya mau ngapain sih gitu? Apakah mereka mau bermain water sport? Ataukah mereka mau bermain fun game, outdoor activity di Pulau Pahawang, di Pesawaran khususnya? Kemudian what to buy. Mereka setelah melihat apa, kemudian melakukan apa, kemudian mau beli apa. Ini yang harus benar-benar kita sama-sama perhatikan, karena waktu buy di Lampung ini kan masih kurang begitu diminati. Orang setelah snorkeling, kemudian orang setelah melakukan activity di Pulau Pahawang, di Pesawaran pariwisata khususnya, mereka mau membeli oleh-oleh. Oleh-oleh untuk dilakukan, diberikan kepada keluarganya, diberikan ke handai tolanya, diberikan kepada kerabat-kerabatnya di kampung halamannya, di tempat mereka tinggal. Tapi kenyataannya di Lampung ada kesulitan kita untuk melakukan waktu buy-nya. Apakah itu hanya membeli kaos saja, membeli kaos, umpamanya kaos Pahawang, ada yang ada gambarnya ikan Nemo. Tapi sementara waktu buy yang kita lakukan adalah waktu buy yang oleh-oleh yang sebenarnya, ciri khas Lampung yang dimiliki oleh teman-teman UMKM. Berbicara wisata adalah berbicara tentang kemasan. Jika kemasan kurang menarik, kurang baik, itu orang tidak akan kembali lagi.
keberhasilan suatu pariwisata adalah repeat order. Kita akan kembali lagi, dan kembali lagi. Ini yang harus benar-benar kita lakukan. Saya di DPP Asita kemudian punya jaringan ada 34 provinsi yang setiap hari meminta paket-paket wisata ke sesama. Jadi kami di travel agent di seluruh Indonesia ini selalu meminta paket-paket wisata. Ini ada program pemerintah juga, kami subsidi paket wisata. Kami umpamanya jual paket wisata kepada wisatawan umpamanya 900.000 ke Pulau Pahawang. Tapi 450.000 disubsidi oleh pemerintah. Ini insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mendapatkan itu gitu. Jadi supaya untuk menggeliatkan pariwisata Lampung, kemudian pariwisata nasional, pemerintah akan melakukan subsidi. Nah ini nanti akan kita kemas dan akan kita bagikan kepada teman-teman di Lampung. Karena ini kita lakukan kepada seluruh Indonesia untuk melakukan geliat pariwisata. Kemudian pada saat orang datang ke Lampung ini rata-rata kan oleh-olehnya cukup mahal. Kemudian kalau kita ajak mereka untuk beli tapis. Untuk beli tapis kan memang cukup mahal, tidak bisa diberikan kepada handai tolanya pada saat mereka berwisata. Tapi memang kemasan wisata yang memang kira-kira gajah, gantungan kunci, dan yang lain-lain, itu yang harus kita kemas gitu loh. Jadi kalau saya ke Jogja, atau kemudian saya ke beberapa daerah lain, kalau ke Jogja saya punya uang 20.000, dapat 20 gantungan kunci, yang bisa saya kasihkan kepada tetangga saya, oh ya ini oleh-oleh dari Jogja. Saya beli bakpia patok dengan harga 50.000 dengan isi bisa 25 bakpia patok yang bisa saya bagikan kepada tetangga hanya dengan modal uang 25.000. Tapi kalau orang ke Lampung itu mereka tidak bisa mendapatkan oleh-oleh yang murah meriah. Ini yang harus menjadi peluang usaha. Jangan kita berpikir peluang usaha itu ya sudah kita menjual paket-paket wisata. Di masa pandemi ini menjual paket-paket wisata seperti kita di Pulau Pahawang tidak seperti dulu. Kita dulu bisa mencapai bisa 10.000 orang menuju ke Pulau Pahawang, tapi sekarang nggak bisa lagi. Karena memang orang masih agak-agak takut, karena memang pada saat mereka melakukan alat snorkeling berpindah-pindah. Tidak punya mereka sendiri gitu. Ini yang memang harus benar-benar kita punya formula. Nah, ada 4 pilar pengembangan pariwisata Lampung yang khususnya di Pesawaran, yaitu pengembangan destinasi wisata, pengembangan industri pariwisata, ada pengembangan kelembagaan, ada pengembangan pemasaran. Nah, pengembangan pemasaran, kita jangan sampai cuma, oh ya di Pulau Pahawang atau di daerah wisata sekitarnya ini sudah bagus. Kita lihat contoh seperti Bali. Dulu Bali tidak memperhatikan wisata domestik. Bali tidak peduli dengan wisata domestik. Bali hanya mengandalkan wisata mancanegara. Sekarang Bali mencoba untuk mengandalkan wisata domestik. Selalu mengajak kita, ayo kita ada paket 350.000. Bisa dibayangkan 350.000 kita di Bali. Dulu mereka Bali jual sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Itu di luar tiket pesawat. Sekarang mereka coba untuk 350 sampai 5.000 untuk menjual paket wisata Bali menginap 3 hari 2 malam. Nah, ini sudah murah meriah Bali lakukan itu karena memang mereka kehilangan wisata domestik. Tahun 2018 Lampung diguncang oleh isu tsunami. Kita drop. Dulu kita sudah luar biasa. Menurut pergerakan wisata ke Lampung itu pada tahun 2017 pergerakan Telkomsel ada 11 juta lebih. Kemudian 2019 itu mencapai 14 juta lebih. Itu pergerakan pada saat orang datang ke Lampung. Menurut Telkomsel yang dirilis oleh Telkomsel kemudian yang dilaporkan kepada Kementerian Pariwisata. Isu tsunami itu mengguncang kita sehingga kita sulit menjual paket-paket wisata untuk ke Lampung karena mereka takut dengan tsunami. Kita sudah selesai isu tsunami, kemudian kita diguncang lagi dengan tiket pesawat mahal, bagasi berbayar. Kenapa bagasi berbayar menjadi sebuah ancaman bagi kita? Karena UMKM orang tadinya membelanjakan keripik pisang, kopi, dalam mereka bisa membawa ke daerahnya kurang lebih sekitar 20-30 kilo. Kalau sekarang dengan bagasi berbayar, mereka melakukan 20-30 kilo, ongkos tiket pesawat dengan bagasi yang mereka lakukan itu lebih mahal bagasi berbayar. Ini kita sudah mulai bagasi berbayar, kemudian kita kerjasama dengan maskapai penerbangan, kita sudah cukup happy. Dihajar lagi dengan isu COVID-19. Malah terpuruk lagi kita di COVID-19. Awalnya kita memang pertama COVID-19 kita cukup luar biasa bulan Maret, kita memang sangat terpuruk. Kemudian alhamdulillah di Provinsi Lampung sendiri
adanya pembukaan pada tanggal 6 Juni pada saat itu. Destinasi-destinasi wisata buka pada tanggal 6 Juni. Lembah Hijau, kemudian Motun, kemudian Tegal Mas, itu sudah buka, kita sudah happy. Walaupun sudah buka, tapi pengunjungnya masih takut-takut. Masih belum normal seperti dulu lagi gitu. Kemudian pergerakan yang kemudian alhamdulillah liburan kemarin sudah mulai ramai. Kita sudah happy. Everybody happy dengan pariwisata Lampung. Kemudian dari Palembang, hampir rata-rata dari Palembang pada saat liburan panjang kemarin itu dihuni oleh plat BG. Nah, plat BG adalah Palembang. Ini kita happy semua. Banyak hampir kuliner di Lampung dipenuhi oleh plat BG. Sangat happy. Kemudian kita dihajar lagi dengan adanya isu yang terjadi di itu tidak diakui atau tidak, itu mempengaruhi kunjungan ke Pulau Pahawang dan sekitarnya dengan adanya driver speedboat yang terpapar COVID-19. Ya atau tidak, percaya atau tidak, itu pengaruhnya luar biasa bagi kita. Karena hampir media sosial, hampir media-media online mengabarkan bahwa driver speedboat terpapar COVID-19. Ini kami terpukul. Luar biasa. Terus saja hampir semua orang menanyakan dengan kita, benar nggak sih gitu. Kita menjelaskan yang sebenarnya bahwa nggak seperti itu penjelasan. Tapi memang karena memang COVID-19 ini menjadi momok, sehingga mereka kurang begitu yakin dan kurang percaya dengan adanya isu yang berkembang. Nah ini sebenarnya yang cukup kita takuti hal-hal yang tentang bagaimana COVID-19. Tapi memang kita berharap kepada teman-teman pelaku wisata untuk tetap melakukan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Masker yang kita siapkan dulu masker. Karena memang beberapa kali saya kemarin ke Pulau Pahawang, karena memang Pulau Pahawang menjadi destinasi unggulan di Lampung. Tidak ada destinasi unggulan untuk sementara di Lampung selain Pulau Pahawang dan sekitarnya. Ini sekarang ada Mahitam dan Tegal Mas. Tegal Mas yang luar biasa. Hampir semua orang mau minta paket itu ada ke Tegal Mas dan ke Mahitam. Ini Mahitam memiliki magnet yang sekarang ini cukup luar biasa, hampir menyamai dengan Tegal Mas. Ternyata wisata orang datang ke Lampung yang dicari cuma Tegal Mas, Mahitam, dan Pulau Pahawang. Ini yang semuanya ada di Pesawaran. Jadi destinasi wisata unggulan menurut saya ada di Pesawaran. Nah, hal yang seperti ini pun harus kita antisipasi dengan adanya perkembangan yang ada. Tidak kita perhatikan bagaimana orang berwisata ke Lampung bukan hanya wisata laut, kemudian bukan hanya wisata gunung, tapi orang sekarang berpikir bahwa wisata budaya yang memang mereka cari-cari. Pada saat kita membawa wisatawan ke Lampung, itu yang dicari bahasa Lampung yang benarnya itu seperti apa sih? Sehingga pada saat dari Bandara Raden Intan menuju ke Haji Menak, tulisan Lampung itu dipikir adalah tulisan Arab itu dipikir artinya tulisan Lampung karena kagak ngadanya itu loh gitu. Jadi kan Pak Ade Yunarso lihat pada saat perbatasan Tugu Raden Intan yang di Haji Menak. Itu selain ditanyakan dengan wisatawan, apakah artinya kagak ngada itu adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan gitu. Itu iya betul. Ada salah ucapan selamat datang ya Pak ya. Iya, seharusnya selamat datang di Kota Bandar Lampung atau selamat jangan Lampung City kan gitu. Nah, ini yang benar-benar yang harus kita edukasi kepada wisatawan. Karena wisatawan itu yang mereka butuhkan adalah bahasa Lampung. Mereka yang butuhkan informasi tentang destinasi wisata budaya. Itu yang pertama ditanya pada saat kita membawa wisatawan dari Bandara Raden Intan. Jadi kalau kita tidak bisa berbahasa Lampung, pandai Jawa Lampung, itu luar biasa. Selalu kita dicecar oleh wisatawan yang berada di bus kita gitu. Nah ini yang paling penting adalah pemulihan citra dengan protokol kesehatan. Nah, citra protokol kesehatan bahwa Lampung sudah memiliki protokol kesehatan yang baik loh. Lampung memiliki kualitas produk wisata yang luar biasa. Produk wisata yang unggulan yang bisa dikunjungi. Banyak destinasi wisata di Pesawaran yang memang seperti air terjun yang memang cukup baik. Tapi memang
apa ya, aksesnya yang memang kurang-kurang begitu sulit dijangkau seperti di air terjun. Nah ini yang paling benar-benar kita edukasi, sumber daya manusianya yang memang harus benar-benar kita edukasi. Keep smiling, hospitality pada saat kita menyambut wisatawan. Bukan hanya kita cuman sekadar oke, halo, ayo, ayo, tidak. Tapi bagaimana kita feel, orang berwisata itu memiliki feel. Orang berwisata itu mau membayar mahal apabila pelayanan kita cukup baik. Orang berwisata itu tidak memandang uang, tapi benar-benar bagaimana kita melayani mereka, melayani dengan senyum, melayani dengan ramah tamah yang memang harus kita lakukan secara kontinu. Demikian Pak Ade. Iya, terima kasih sekali Pak Adi Susanto atas penjelasannya menarik. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi bahwa pariwisata itu era new normal ini sebenarnya tidak begitu memukul. Seandainya kemasan pariwisata kita, akses kita, dan hospitality atau keramahan dari mungkin orang-orang lokal Pak yang di sekitar tempat wisatanya ya Pak ya, itu benar-benar sangat baik. Begitu ya Pak Adi ya. Betul Pak. Oke, kami persilakan ini kita simpan dulu Pak Adi nanti untuk pertanyaan jawabnya. Kita persilahkan dulu untuk penanya. Kita buka termin pertama. Silakan kepada para penanya. Ini ada hadiahnya kalau nggak salah. Ada giveaway, yaitu pulsa sebesar 100.000 bagi penanya yang terbaik. Untuk itu kita persilahkan jika ada pertanyaan. Ya, sepertinya belum ada yang masuk. Pak Adi, Ya. itu data menunjukkan ya Pak ya, bahwa sebenarnya isu-isu negatif, terlepas dari benar atau tidaknya, sangat mempengaruhi pariwisata ya. Termasuk isu yang terakhir itu adalah driver speedboat yang terpapar COVID-19 ya Pak. Betul ya Pak ya? Betul. Hampir semua media online itu memberitakan Pak Ade. Jadi ini saya kemarin coba untuk berbicara teman-teman di media online untuk memberitakan tidak begitu gencar. Tapi memang nggak bisa karena itulah hak konstitusi mereka kan gitu. Kita tidak bisa melarang begitu saja gitu. Tapi kalau kita memang benar-benar apa namanya, kalau cuma saya sendiri mengcounter itu nggak sanggup Pak. Karena media online kan cukup luar biasa. Betul. Jadi hampir rata-rata itu media online itu. Iya banyak. Ya. Mereka kirim juga ke Palembang, mereka kirim juga. Jadi Palembang pun cukup takut dengan adanya Lampung gitu loh. Nah, apalagi hari ini Lampung divonis red daerah merah. Ini akan nambah sedih gitu loh. Jadi sebenarnya aura positif, kemudian informasi positif yang diperlukan. Contohnya lah Pak Ade Yunarso. Kejadian kemarin tentang bagaimana penusukan Syekh Ali Jaber. Itu jangan salah. Ya, Syekh Ali Jaber itu menjadi berdampak mempengaruhi tentang pariwisata. Pengaruh sekali gitu. Karena memang itu sudah menjadi nasional isu-isu dunia bahwa Lampung ternyata nggak aman ya. Tidak aman. Nggak aman. Ya. Nah, ini yang memang benar-benar apabila kita melakukan kebetulan pada saat acara Syekh Ali Jaber itu saya ada di lokasi masalahnya gitu. Jadi ada di lokasi. Saya ada di lokasi. Jadi nggak melihat langsung, kemudian melihat pelakunya, kemudian nah ini yang memang menjadi sebuah isu nasional maupun internasional gitu loh. Hampir semua malam hari saya di komunikasi sampai jam 2 malam itu hampir seluruh Indonesia itu mengkonfirmasi benarkah kejadian ini gitu loh. Memang nggak semua orang Lampung kan melakukan seperti itu, tapi karena memang hanya segelintir orang Lampung melakukan itu, jadi menjadi aura negatif. Orang takut untuk ke Lampung lagi. Nah inilah kita bantu teman-teman yang jadi terstigma ya. Ya benar. Orang-orang yang memang kira-kira memiliki sesuatu yang negatif, menjadi negatif pula menjadi provinsi Lampung yang negatif gitu. Jadi memang setiap hari kita harus melakukan aura positif. Kemudian di Instagram kita harus selalu berbicara tentang bagaimana wisata Lampung yang positif. Jangan sampai ada negatif. Stigma negatif itu merugikan kita semua, Pak Ade. Gitu, Pak. Iya, betul.
Karena itu sebaiknya kalau misalnya Anda mengacu kasus Syekh Ali Jaber, harusnya ada sebuah kepastian hukum yang sangat cepat ya Pak ya. Betul Pak Ade. Jangan malah dikaburkan Ya, faktanya atau disebut kondisi kejiwaannya. ya, Karena yang berhak untuk memvonis kondisi kejiwaan itu kan sebenarnya di pengadilan, begitu ya Pak ya. betul Pak. Oke, kita simpan dulu Pak Adi sebentar. Silakan yang mau bertanya untuk melambaikan tangan di aplikasi Zoom-nya. Kepada Pak Gun, apakah ada yang melambaikan tangan? Dimohon untuk diaktifkan mikrofonnya Pak Gun. Nggak ada, Pak. Oh, belum ada Pak. Belum ada. Oh iya. Sekali lagi kepada para penanya yang terbaik, kepada mereka yang bertanya, ini ada hadiah giveaway pulsa sebesar Rp100.000. Karena itu, mari jangan segan-segan. Jadi Pak Ade, waktu isu tentang driver speedboat terpapar COVID-19, saya jam 12.30 itu telepon teman-teman yang ada di dermaga Ketapang. Mengungkap kebenarannya Pak Ade, supaya jangan sampai kita salah informasi gitu. Nah memang kebenarannya tidak begitu seperti di media kan gitu. Makanya ada beberapa media mengklarifikasi juga gitu Pak Ade. Tapi tapi kita nggak semua media bisa kita pegang Pak Ade. Oh iya. Pak Ade kan orang media juga. Iya. Karena saya sendiri Pak, sampai sekarang ini tidak tahu hitungan pastinya berapa jumlah media di Lampung ya. Betul. Karena namanya pun aneh-aneh begitu Pak. Dan iya, ada ribuan. Kalau berdasarkan data Umas itu ada ribuan. Tapi dari jumlah itu, hanya 1/10-nya Pak yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Ya, Artinya benar-benar diakui oleh Dewan Pers sebagai sebuah media yang baik. Gitu, betul Pak Ade. Ya. Mungkin Pak Del tahu kemarin kita bulan September kemarin ini kan ada namanya Dokter Ser Pak. Kapal pesiar yang mengobati di tengah laut. Itu kebetulan salah satunya saya ada di dalam situ Pak. Itu iya, ada salah saya di dalam situ karena memang dulu ada sebenarnya mau ke Legundi Pak. Jadi kita arahkan ke Pulau Pahawang, ya. Ke Pulau Pahawang. Jadi sebenarnya itu menjadi sebuah destinasi wisata yang menarik karena memang ada rumah sakit di tengah laut Pak. Gitu. Karena kita bersama dengan CSR, dengan forum CSR. Itu kita lakukan di situ gitu. Pertama kali kita akan survei dulu dengan Pak Kades dulu. Saya kemudian yang survei juga gitu. Bagaimana kita akan jadikan rumah sakit terapung itu menjadi destinasi wisata. Tapi memang belum ngetop Pak. Jadi sehingga kurang terekspos. Karena memang satu tujuan kita juga ada rapid test di situ gratis sebanyak 500. Betul. Takutan juga Pak. Jadi orang-orang dari kita semua takut karena kalau kita rapid test kan kalau memang reaktif kan berbahaya juga. Padahal reaktif itu belum tentu sebenarnya positif betulan loh Pak ketika di swab test kan ya. Bisa berarti berubah itu. Iya, padahal itu ada 500 rapid test yang disiapkan sama Dokter Ser Pak. Oh begitu ya Pak ya. Jadi menarik juga itu. kita juga takut juga gitu karena memang beberapa yang tidak setuju ya kita juga takut juga nggak namanya tidak bisa dipaksakan rapid test karena begitu rapid test mereka reaktif ya akan jelek juga di Pulau Pahawangnya gitu. Nah kemarin salah satunya ada di dalam situ Pak Ade gitu. Kan jadi destinasi wisata kan lumayan cukup menarik gitu. Menarik rumah sakit terapung ya, rumah sakit terapung apalagi ada rapid test begitu gratis ya Pak ya, sebanyak 500. 500. Hanya ya mungkin informasinya kurang tersosialisasi dengan baik gitu Pak. Betul Pak, kita ngakuin ya karena itu semua mendadak semua Pak. Jadi begitu. Kita bulan depan nggak ada lagi Pak. Tahun depan ada lagi. Bulan depan lagi ya. Bisa diinformasikan gitu Pak, bisa diinformasikan mungkin ke kami gitu kan, baik. Biar kita bisa membantu mensosialisasikannya juga. Ya baik, silakan bagi penanya sekali lagi yang ingin berbicara mengungkapkan gagasan atau barangkali langsung. Ya dari EL Tobing, silakan Mas atau Abang ini, EL Tobing. Belum?
Selamat sore Bapak. Oh ya, silakan. Abik Pun. Ya pun. Terima kasih atas meeting room yang ketiga untuk tema pariwisata di new normal ini. Mungkin kami ini meminta solusi atau sesuatu. Memang tadi ada terungkap itu tentang yang di Ketapang, karena kami memang tinggal di Dusun Ketapang. Memang saya ini pribadi yang sudah lama dengan beliau, saya tahu persis riwayat beliau punya penyakit sesak napas akut dan jantung, karena kami sering dulu ke Legundi dan ke Tanjung Putus naik speedboat. Sampai sekarang juga kayaknya Bapak itu juga aktif. Juga kemarin itu ada seseorang, yaitu pernyataan dari Bidan Lempasing yang lebih membuat geger lagi tentang Dusun Ketapang, yang katanya itu kampung Ketapang ini dijadikan jadi kampung corona. Memang kemarin sudah klarifikasi. Jadi mohon kepada saudara-saudara Bapak, Ibu, dan Bapak Bupati juga, tolonglah diberikan satu masukan biar jangan terlalu menakut-nakutkan para insan manusia yang katanya harus jadi kampung Ketapang itu sebagai kampung corona. Kami meminta saran solusinya, kalau memang mau ditingkatkan protokoler kesehatan, mohon kami diberikan lagi bagaimana solusi yang terbaik. Begitu aja Pak. Terima kasih nih Pak. Ya, terima kasih Bang E.L. Tobing ya, betul? Ya, betul Pak. Dari Ketapang ya Bang ya? Ya, dari Ini Ketapang. kayaknya terkait dengan masalah driver speedboat yang dinyatakan positif itu ya Bang ya? Iya, betul sekali itu. Oh iya. Baik, mungkin Pak Adi Susanto ingin menanggapi? Baik, Bang Tobing, ini saya malah terkejut juga nih. Ada stigma kampung corona. Ini nangis ya Pak. Kampung Corona, agak ngeri ya. Nangis Pak kita. Iya. Pak. Jangan sampai lah Pak. Jadi jangan sampai ya kita bicara, ajak mereka bicara, ajak pelaku-pelaku wisata di sana bicara, kemudian ajak Pokdawis bicara, kemudian ajak orang-orang yang memang mau melakukan sesuatu yang positif itu bicara. Salah satunya kalau memang itu stigma itu memang belum nyampe ke kita Pak, belum nyampe di provinsi Pak. Stigma tentang kampung corona. Cuman kalau stigma tentang speedboat terpapar corona itu ada Pak. Nah memang harus benar-benar bersama-sama dengan Pak Ade Yunarso nih. Pak Ade yang memang ayo kita gelontorkan aura positifnya Pak Ade. Ini berbahaya. Iya, betul. Apabila stigma ini bergulir, ini akan hancur kita Pak. Saya minta maaf, salah satunya saya mencari nafkah, salah satunya ada di Pulau Pahawang Pak. Jadi namanya kita mencari makan, mencari nafkah di Pulau Pahawang, apabila tempat kita rusak, kita juga sedih, kita juga nggak mau kan gitu. Makanya ayo Pak Tobing, Pak El Tobing, ayo kita sama-sama Pak Ade Yunarso, saya coba untuk melakukan sesuatu yang positif untuk Pulau Pahawang. Mohon untuk direm Pak itu Pak, jangan sampai ada stigma bahwa Ketapang itu kampung corona. Mohon benar Pak direm Pak. Ngeri sekali itu. Ya, ngeri Pak. Betul, ngeri sekali. Pak, berbahaya bagi insan pariwisata. Iya, betul sekali Pak. Ya, di Ketapang dan Pahawang itu Pak, menggantungkan hidupnya dari pariwisata Pak. Betul Pak. Kali saja kita sulit orang nggak mau datang ke sana, itu kita akan selamanya Pak. Orang akan muter Pak, ke muter nanti. Orang akan muter, nggak mau Pak, nggak balik lagi Pak gitu. Jadi kita stigma memang Pulau Pahawang yang memang 1 minggu 10.000 orang, itu harus benar kita pertahankan Pak. Jangan sampai Pak. Aduh, saya cukup luar biasa nih, kaget Pak. Mudah-mudahan Pak boleh nanti saya mohon untuk nanti kita coba lagi dengan teman-teman di media. Ini ada Pak Ade Yunarso, ini kan senior di media Pak. Iya. Ini Pak yang Iya, benar. lakukan ini Pak. Begitu Pak Tobing. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Bang Tobing, barangkali bisa diceritakan gimana ceritanya itu sampai keluar kabar kampung corona begitu. Apa ada ratusan orang atau bagaimana kok bisa seperti itu ya? Ya, kemarin itu di statement yang udah viral itu ada statement itu menyatakan ada yang kena di kampung Ketapang itu 5 orang COVID umur
bayi 2 orang dan 3 orang yang sudah dewasa. Cuman kita cari tahu kemana terus dan ada saudara Sahroji yang sudah menelusurin juga, ternyata ketemulah. Dan di statement itu ada dikatakan itu bahwasanya warga Ketapang tidak di Puskesmas Sanura tidak diperbolehkan untuk berobat ke Puskesmas Sanura. Warga Ketapang tidak diperbolehkan untuk berobat ke Puskesmas Sanura. Dan juga kampung Ketapang itu dibuat jadi kampung corona. Jadi kemarin itu sudah kita ketemu dan diklarifikasi di Balai Desa, ketemulah yang membuat statementnya dengan mungkin sudah viral banyak video-videonya juga akan klarifikasi tersebut, yaitu dari Bidan Lempasing, Bidan Lempasing, Bidan Fitri. Itu ceritanya, Pak. Memang celakanya, terima kasih Bang El Tobing, ini penjelasannya. Memang celakanya sekarang ini era media sosial ya. Era media sosial ini kadang-kadang dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah berita yang sudah pasti benar. Ya. Padahal untuk membuat berita itu tidak semudah itu loh. Membuat berita itu harus ada verifikasi, data, fakta, cross check lokasi. Tidak mudah untuk membuat sebuah berita. Tapi ya itu tadi celakanya media sosial, video yang di-share, begitu tulisan-tulisan yang tanpa sumber yang jelas, langsung kadang dipercaya masyarakat begitu saja. Dan celakanya dibagikan lagi dan lagi, sehingga akhirnya timbul sebuah, itu tadi yang Pak Adi khawatirkan, stigma ya. Sebuah daerah jadi terstigma sebagai kampung corona, bahkan ditolak untuk berobat ke puskesmas yang lain ya, begitu ya Pak El tadi ya? Betul. Waduh, luar biasa sekali. Ya, kiranya menjadi tugas kita bersama lah ya. Kalau misalnya ada informasi seperti ini, ya tolong di-share juga ke kami, media, barangkali. Pak Adi juga bisa untuk mengedukasi media-media juga. Paling tidak ini loh dampaknya apabila menimbulkan sebuah pemberitaan atau gejolak yang meresahkan di masyarakat. Begitu barangkali Pak Adi ya. Betul Pak, betul. Iya. Ya, kami persilakan lagi kepada penanya. Jangan lupa para sahabat Anda di Jama juga untuk mengirimkan nama ke WA admin Bupati Menyapa. Berikut screenshot acara ini untuk pembuatan sertifikat ya. Dan saya ingatkan bagi penanya terbaik akan mendapatkan giveaway sebuah pulsa 100.000. Ini kayaknya yang bakalan dapat pulsa ini Pak Adi, saya dan Pak Tobing ya. Halo. Ya, silakan. Mas siapa? Dari mana? Silakan, Mas. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, perkenalkan nama saya Denis. Saya dari AP3L, yaitu Asosiasi Perjalanan Pariwisata Pesawaran Lampung. Ini salah satu asosiasi binaan Dispar Pariwisata Pesawaran. Iya. Ya, kebetulan kita dilantik, ini aku cerita dikit ya, kebetulan kita dilantik itu tanggal 23 Desember, itu 2019, di Pantai Sari Ringgung tepatnya. Nah, kebetulan Pesawaran sendiri sekarang sudah punya asosiasi, sudah punya rumah, tempatnya para pelaku wisata kumpul gitu. Nah, nanti kita fokus ke Zoom ini ya Pak ya. Oke, yang pasti terima kasih atas ruang dan waktunya. Nah, aku sudah ada beberapa catatan. Tadi sudah mendengarkan dari Pak Adi juga, dari moderator juga, dari Pak El Tobing juga. Nah, mungkin kalau menurut saya gitu kan, terkait tentang kita menyikapi isu COVID ini dan tentang era new normal ini, alangkah baiknya kita lebih, momen COVID ini lebih ke pembenahan kali ya, pembenahan terkait kepariwisataan. Karena kita sama-sama menyadari, benar banget kata Pak Adi juga, terkait SDM, terkait hospitality, dan yang lain-lainnya. Memang ini momen banget buat kita, masalah COVID ini gimana cara kita pembenahan untuk ke depannya, gitu kan. Nah, jadi, kalau saran aku sih yang pastinya bicara pesawaran itu bukan hanya Pahawang ya, karena Kepulauan Teluk Rata ini banyak banget pulau, yaitu ada Pulau Balak, Pulau Tanjung Putus, Pulau Loh, Pulau Wayang, dan yang lainnya gitu kan. Nah, untuk terkait COVID ini yang pastinya benar-benaran
kita harus sama-sama waspadai juga ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin aku ada satu pertanyaan nih buat Pak Adi nih Pak. Pak Adi, ini mungkin kita bicara sistem kali Pak ya buat ke depannya Pak ya. Ini gimana ya Pak ya baiknya agar semuanya berjalan dengan secara sistematisnya harus dengan baik gitu Pak input outputnya. Ya, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Ini saya lihat Mas Denis ini fokus nih di Pulau Pahawang. Sebenarnya sistem yang harus kita lakukan karena memang kita menyangkut dengan COVID-19 kan kita sulit sekali kalau kita rame-rame pun nggak mungkin terjadi lagi kan gitu loh. Tapi memang betul pembenahan di pariwisata di Pesawaran terutama di Ketapang dan Pulau Pahawang itu memang harus kita benahin. Benahin dalam artian bagaimana tentang pelayanannya, tentang sistemnya yang harus kita benahin gitu. Selama ini kan memang hampir rata-rata orang-orang datang dari luar daerah kan tidak menggunakan orang-orang yang ada di Ketapang dan Pulau Pahawang. Jadi namanya Pulau Pahawang, tapi kan memang harus ada Ketapangnya. Saya selalu menyebut Ketapang dan Pulau Pahawang, karena dua daerah ini harus benar-benar bersinergi. Kalau Pulau Pahawang dan Ketapang tidak akur, umpamanya kan akan repot, karena akan jalan sendiri-sendiri, terutama dengan spot-spot yang ada di Pulau Pahawang. Ini kan dulu pada saat saya 2015 itu spot pertama kali saya di 2015 menjual Pulau Pahawang itu spotnya cuma hanya 1 atau 2 gitu. Sekarang cukup luar biasa banyak kan gitu. Banyak sekali spot-spot di Pulau Pahawang. Nah ini yang paling terpenting adalah sinergitas antara Ketapang dan Pulau Pahawang. Bagaimana pembenahan kapal-kapal yang ada di Pulau Pahawang dan Ketapang. Karena beda, ada Pulau Pahawang kapalnya yang agak besar-besar umpamanya. Yang di Ketapang ada banyak yang mendominasi ada kapal-kapal keting-ting. Kemudian speedboat itu punya ada di Ketapang kan gitu. Nah ini yang bersinergi yang luar biasa. Betul kata Mas Denis bahwa pulau di Pesawaran ini bukan hanya Pulau Pahawang, bukan Pulau Pahawang dan Pulau Pahawang lagi kan gitu. Ada Pulau Lok, kemudian Pulau Wayang yang memang kata orang itu menjadi sebuah Raja Ampatnya Lampung. Tapi meskipun bukan Raja Ampatnya Lampung, tapi kita minimal mirip dengan Raja Ampat Lampung kan gitu. Kita menuju ke sana. Itu yang harus diekspos juga gitu. Kemudian di Tanjung Putus pun harus diekspos karena apa? Vilanya yang bagus-bagus, yang representatif. Menuju ke Tanjung Putus kan cukup luar biasa, namanya Tanjung Putus. Nggak ada ombak, orang ke sana seperti danau. Ini yang memang harus kita jual juga gitu. Jadi memang betul kata Mas Dini, pembenahan dulu. Pada saat kita begitu selesai COVID-19, pembenahan itu akan baik gitu loh. Terutama kita harus promosi dari sekarang. Jadi teruslah berpromosi, teruslah melakukan inovasi-inovasi yang baik pada saat masa COVID-19 ini gitu loh. Karena selesai COVID-19 kita langsung booming nih. Tapi kalau umpamanya kita tidak ada persiapan dari sekarang, tidak memberikan aura positif dari sekarang, ya wassalam, kita akan kalah ke destinasi wisata yang lainnya. Kita coba lihat banyak destinasi-destinasi wisata yang sudah membooming nih, seperti di daerah Lampung Selatan kan, Pulau Sebalang ini udah mulai membooming. Nah, jadi kalau memang kita mau mempersiapkan sekarang, ayo kayak umpamanya teman-teman pelaku wisata yang ada di Pesawaran, ayo kita membenahi diri. Yuk kita sama-sama untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk pariwisata Pesawaran. Demikian Pak Ade. Iya, terima kasih Pak Adi. Ya, promosi, terus keamanan terutama Pak mungkin ya, di lokasi kenyamanan juga pasti sangat menunjang untuk pariwisata di Lampung gitu Pak ya. Ya, Mas Denis, ada yang ingin dikomentari atau ditambahkan? Ya, terima kasih Mas Adi. Ya, Mas Adi, terkait sistem connecting itu kita sama-sama mengetahui ya Mas Adi ya. Artinya antara Ketapang dan Pahawang kurang connecting ya. Nah, terkait penerapan protokol kesehatan itu pun sendiri gitu kan. Terkait penerapan protokol kesehatan ini tidak berjalan connecting itu gitu loh. Seharusnya kan yang pintu Ketapang tempat transit itu harus benar-benar diperketat gitu kan. Nah, dan di Pahawang sendiri artinya hanya menindaklanjutinya saja gitu loh secara pendataan.
terkait protokol kesehatan. Nah, makanya saya harap dengan kejadian kemarin salah satu nakoda ada yang terkena COVID-19 ini gitu kan. Nah, maksud aku ke depan ini mungkin lebih ke penerapan protokol kesehatan lebih dipertegas. Kita selaku TNI Polri tim gugus COVID mungkin bisa diperdayakan ke depannya agar masyarakat benar-benaran ada efek jera gitu loh. Ya. Terima kasih. Iya. Pak Bang Adi mau nanggapin lagi? Ya, setuju. Betul itu. Kalau memang kira-kira kita akan pembenahan, ya salah satunya adalah pembenahan seperti itu kan gitu. Ini yang memang benar-benar harus kita lakukan. Gitu. Nah sebenarnya kan saya mengacu mencontoh ini bukan nggak mencontoh seperti di Nusa Tenggara Barat, ya kan? Gili Trawangan. Gili Trawangan itu mirip dulu awal mulanya seperti di Ketapang. Kita masuk seenaknya aja dulu. Tapi sekarang kan dikelola, kemudian ada karena gate pintu masuknya itu ada di Ketapang, di dermaga 4, baik dermaga 1, dermaga 2, 3 dan 4. Itu ada pintu masuknya di situ. Kalau mamanya ada di Clara juga ada pintu masuk. Di Pulau Pahawang ini banyak pintu masuk. Kita ke Mutun bisa, ke Dewi Mandapa bisa, Ringgong bisa, Clara bisa. Jadi bedanya kalau di Gili Trawangan umpamanya dengan Pulau Pahawang itu memang di pintu masuknya. Tapi memang kita bisa benahin di pintu masuk di dermaga 4 gitu. Umpamanya gitu. Setiap orang masuk karena kan memang dermaga 4 itu kan orang-orang dari Pulau Pahawang itu ada di dermaga 4 karena kapal-kapal itu ada bersandarnya ada di dermaga 4. Nah, inilah memang harus pengecekannya ya memang karena itu masih satu pintu di dermaga 4 itu. Itu bisa dilakukan Mas Denis. Ini saya setuju, sangat setuju sekali. Terima kasih. Siap. Ya, sebenarnya artinya untuk pembenahan bukan hanya di sekitar penunjangnya saja ya Pak ya. Terkait ekosistem laut juga itu yang harus benar-benaran dibenahi juga gitu loh. Karena kita sama-sama tahu kalau kita lihat dari 2015 sampai dengan 2020 ekosistem kita sudah benar-benaran agak gimana gitu ya. Ya sih, kayaknya kita harus buat campaign deh terkait kita ngalahin isu-isu COVID ini gitu. Artinya kegiatan campaign yang bener-beneran ya poinnya pembenahan aja intinya gitu sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Adi, Bung Denis. Barangkali ada penanya yang lainnya? Silakan. Kami persilakan bagi penanya. Oke, jangan lupa para sahabat dan jamaah yang mengikuti diskusi online ini untuk mengirim biodatanya ke nomor WA admin Bupati Menyapa untuk mendapatkan sertifikat. Dan bagi penanya juga ada giveaway sebesar 100.000 berupa pulsa. Untuk itu kami persilakan. Iya. Sambil menunggu penanya ini, Bang Adi. Barangkali kalau menurut Bang Adi sendiri, pariwisata terutama yang di Pesawaran ya, yang saat ini katakanlah sudah dalam kondisi baik dan belum, itu ya di mana aja Pak? Dan apa sebenarnya yang menjadi kelemahan dan kelebihannya masing-masing? Ya, untuk kategori baik sih masih didominasi oleh Pulau Pahawang, ya. Kelajian dan sekitarnya lah sampai ke Tanjung Putus karena Tanjung Putus kan kelasnya ada beberapa yang memang agak mahal kalau Tanjung Putus nginepnya kan gitu. Andreas kan gitu kan itu cukup diminati juga gitu. Tapi memang Pesawaran ini kan ada beberapa tempat-tempat seperti bukan hanya wisata laut, wisata air terjun pun harus benar-benar dikembangkan. Tapi permasalahannya adalah wisata air terjun di Pesawaran kan accessibility-nya kan masih tidak memungkinkan. Orang nggak mungkin masih sulit kan gitu. Namanya kalau memang seperti umpamanya air terjun seperti di daerah lain umpamanya itu kan accessibility kan cukup baik kan gitu. Nah sebenarnya kan paket wisata Pesawaran bisa dilakukan wisata gunung. Wisata gunung, kemudian wisata makan. Nah ini yang memang harus kita kembangkan. Aktivitas paket wisatanya harus benar-benar kita kelola dengan baik.
Karena pada saat orang kejenuhan pada saat mereka di laut, mereka bisa di area pegunungan atau air terjun di pulau di Pesawaran. Ini yang harus kita kembangkan. Terima kasih Pak Adi. Ya, kita tahan dulu Pak Adi. Kita lanjut nanti. Terima kasih. Ini sepertinya Pak Bupati Bung Dendi Romadona sudah hadir bersama kita. Selamat sore Pak Bupati. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin dan mohon maaf Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, mohon izin Pak Bupati, mohon maaf sebelumnya karena kami memulai lebih dulu sambil menunggu Pak Bupati datang. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semuanya. Tapi pun, Ya pun. Ya pun. ya, yang saya hormati para narasumber, ada Bung Ade, ada Ketua DPP Asita juga nih, sohib saya nih ya. Udah lama kita nggak ketemu. Ya, Bung Adi ya. Dan juga seluruh peserta Zoom meeting terkait tentang pariwisata di era COVID-19 atau penerapan yang normal. Sebelumnya saya mohon maaf dulu pada seluruh peserta ataupun para join bahwa saya terlambat karena memang ada kegiatan yang sedikit menambah waktu saya hari ini, jadi bukan tidak mendahului Zoom meeting ini, tapi karena memang agendanya sedikit berubah tadi. Tapi semoga sudah terjadi perbincangan hangat. Saya dengar tadi sekilas kayaknya sudah ada perbincangan hangat dari Bung Adi dan juga Bung Ade terkait tentang bagaimana kondisi pariwisata di tengah COVID-19. Tentunya saya selaku Bupati Pesawaran berterima kasih adanya tema terkait tentang pariwisata di tengah pandemi COVID. Kita cukup tahu bahwa COVID hari ini untuk Provinsi Lampung khususnya ini menambah pasien konfirmasi cukup signifikan. Di Pesawaran pun tidak terlepas, hampir di seluruh kabupaten kota di Lampung itu menyumbang pasien COVID cukup signifikan. Khusus di Pesawaran, ada juga yang mungkin ada yang mengatakan kemarin pariwisata Pesawaran sudah mulai dibuka, sudah mulai aktivitas normal ya. Tapi tentunya ini dengan protokol kesehatan yang selalu kita canangkan. Semua tim dari lintas sektor, lintas OPD memang selalu berjibaku untuk bagaimana menciptakan suasana disiplin di dalam aktivitas pariwisata, bukan hanya pemilik destinasi ataupun pemilik industri wisata, tapi wisatawannya juga yang hadir kita berikan pemahaman dan kita tegakkan disiplin protokol kesehatan. Cukup kita tahu bahwa kemarin hampir 7 bulan dunia pariwisata, sektor pariwisata di mana-mana, terutama di Pesawaran terjadi stagnasi, terjadi roda yang tidak berputar, terutama di daerah pariwisata kami. Di mana saja di daerah wisata pasti kemarin terhenti semua aktivitasnya. Ini merupakan efek yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran, terutama di daerah-daerah pariwisata. Bukan hanya pemilik-pemilik destinasi saja yang mengalami dampak luar biasa. Aktivitas-aktivitas yang lain pun mulai dari sisi orang mohon maaf yang bekerja di bidang perparkiran, yang selama ini menjual jasa, menjual makanan, kulineri, menjual handicraft, oleh-oleh, itu semuanya terkena dampaknya. Ya. Dan daerah pun terkena dampaknya. PAD dari sisi sektor pariwisata itu menurun sangat drastis. Ya, jadi terdampak, efek dominonya sangat terasa sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kemarin sudah mulai kita coba, dan ternyata antusias daripada wisatawan yang selama ini mungkin haus akan relaksasi, haus akan waktu untuk berwisata, itu tempat wisata di Pesawaran banyak diserbu orang. Ya. Tapi juga ini menjadi tantangan yang terberat bagi kami juga, bagaimana memastikan bahwa sektor pariwisata tidak menjadi penyumbang pasien COVID untuk Kabupaten Pesawaran. Nah, ini PR terberat bagi kami ya, karena mungkin kemarin mendengar bahwa ada salah satu pekerja pariwisata yang membawa kapal wisatawan itu terkonfirmasi positif, dan anak familinya pun ada yang di tracing, ada yang kena COVID-19. Ini kan berarti ada prosedur protokol kesehatan yang dilanggar.
Apakah yang melanggarnya adalah kami? Maksud saya adalah orang-orang pesawaran yang bekerja di bidang pariwisata, apakah dia pribadinya atau wisatawannya yang melanggar. Tapi kalau kami prediksi tidak ada transmisi lokal di Kabupaten Pesawaran. Semuanya terpapar dari luar. Bisa kita pastikan bahwa sang supir perahu tersebut terpapar oleh wisatawan yang dari luar daerah. Tapi tidak tahu luar daerahnya apa, masih dalam provinsi Lampung atau dari provinsi lain. Nah, berarti mau tidak mau, akhirnya kita mundur selangkah. Kita mundur selangkah untuk menghentikan sementara aktivitas di daerah pelabuhan Ketapang tersebut. Nah, akhirnya yang rugi kan banyak orang. Nah, ini menjadi contoh bagi kami, menjadi trial and error bagi kami bahwa memang ada protokol kesehatan yang dilanggar di destinasi-destinasi wisata. Makanya di dalam pembahasan hari ini saya mengajak kita semua, karena saya lihat karena ini adalah temanya adalah wisata, saya yakin banyak traveler di sini juga, ada juga orang-orang yang rajin berwisata ataupun orang-orang yang melakukan industri pariwisata ataupun organisasi-organisasi yang memfasilitasi pariwisata di Provinsi Lampung ini. Jadi saya berharap tentunya peran kita semua di dalam penerapan COVID. Kalau kita mau hentikan pariwisata hari ini berat, alangkah kita terlalu egosentrik apabila kita menghentikan dunia pariwisata hari ini. Tapi mau tidak mau ada beberapa zona yang harus kita jadikan itu zona waspada dan kita jadikan itu sebagai contoh bahwa harus ada efek jerahnya. Apabila di tempat wisata itu tidak mengikuti protokol kesehatan, kami akan menutup destinasi tersebut dan melarang wisatawannya masuk ke destinasi tersebut. Kadang-kadang kita tidak bisa melarang wisatawannya. Yang kita kencangkan aturannya adalah pemilik, owner daripada wisata tersebut. Ya. Regulasi itu sudah kita terapkan sama-sama. Lalu tren juga sekarang hari ini mulai berubah. Ya. Kita cukup tahu bahwa tren hari ini ya traveler itu sekarang mulai banyak masuk ke dalam virtual traveling ya, virtual tourism, virtual mungkin sekarang ini wellness tour ya, istilahnya lah bahasa kerennya sekarang ya, bahwa sekarang ini kayaknya banyak sekali orang yang menggunakan gadgetnya ya, walaupun dia belum bisa berangkat traveling atau berwisata ya, banyak sekali mencari referensi tempat wisata yang baik ya. Lalu juga berbasis wisata yang memang banyak juga dilakukan wisata lokal hari. Jujur, ada COVID ini ada kelebihan tersendiri bagi wisata-wisata yang bentuknya ekopark, ya, yang berbentuk bahari, camping yang pribadi ya, private camping atau glamping. Ini menjadi di Pesawaran sendiri memang banyak wisata yang berbasis komunitas seperti ini. Kenapa? Mungkin mereka lihat lebih aman kalau mereka berwisata ke gunung dengan memperhatikan physical distancing, mereka lebih aman daripada mereka berwisata ke daerah-daerah yang wisata-wisata yang sudah penuh ataupun wisata-wisata yang sudah trending topik dan banyak wisatawan yang hadir. Mereka ketakutan hari ini. Tapi untuk Lampung ini bisa menjadi tren yang baru. Ya. Saya lihat kemarin sudah banyak yang daerah-daerah saya yang pelosok malah sekarang dicari orang. Yang tadinya nggak pernah wisatawan itu datang, hanya digunakan oleh lokal wisatawan ataupun anak-anak sekolah. Jadi sekarang sudah mulai saya lihat ada yang dari Palembang, ada yang dari mana-mana. Mereka datang ke daerah-daerah kami yang termasuk daerah hinterland. Dan mereka rasa mereka sudah punya kenyamanan tersendiri, merasa aman di wisata tersebut. Tapi berangsur-angsur tentunya akan ramai juga. Nah ini akan kita antisipasi juga. Mungkin kayak Bung Hadi, mungkin tamunya sekarang nggak hanya bicara Pahawang, Tegalmas, dan lain-lain. Mungkin cari Torono, carikan kami destinasi yang aman dari corona. Pasti akan terjadi seperti itu. Lalu juga keamanan, kenyamanan, ya kan ya. Kita jujur, produktivitas pariwisata hari ini sedang mengalami kenaikan. Juga tentu tetap dibayang-bayangi dengan resiko yang besar. Nah, ini yang sedang kita lakukan adalah manajemen resiko terhadap penyebaran COVID-19 di tempat destinasi wisata kami. Makanya tolong juga seluruh pihak yang terlibat
di dalam dunia pariwisata, industri wisata, tolong juga memperhatikan, memberikan juga contohnya mungkin Asita, saya minta bantuannya, mungkin beberapa agent-agent yang tergabung di Asita, tolong diberikan regulasi khusus. Kalau bawa wisatawan harus menggunakan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak bisa disanksi itu perusahaannya ataupun agennya. Ya, agent travelnya yang akan disanksi untuk tidak bisa membawa wisatawan selama 3 bulan, seperti itulah. Kami pun seperti itu akan menerapkan apabila si perahu tidak menerapkan protokol kesehatan, misalnya perahu itu isinya 15 orang atau 12 orang, hanya boleh separuhnya. Apabila dia melanggar, itu akan kita cabut pas kecilnya. Akan kita berikan sanksi dia selama 1 bulan untuk tidak bisa melaut. Seperti itu. Skorsing sementara. Begitupun tempat wisata. Apabila tidak melanggar, kita akan berikan teguran, kedua kita berikan sosialisasi, yang ketiga kita berikan sanksi keras untuk efek jerah agar tidak menjadikan destinasi wisatanya klaster baru COVID-19. Ya, juga saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan ya, tempat Lampung kemarin tercoreng ya dengan adanya salah satu panutan kita, ulama kita yang terjadi sebenarnya ini isu yang luar biasa ya. Tapi jujur itu memang bukan di wilayah kami. Bukan di pesawaran ya, tapi juga tentunya itu menjadi referensi bagi kami apabila ada tamu, wisatawan dan lain-lain. Nah, jangan sampai adanya black mindset gitu loh, adanya stigma hitam, stigma buruk terhadap Lampung. Nah, apalagi tempat destinasi wisatanya, terutama saya, jangan sampai nanti waduh kalau ke pesawaran seperti ulama kemarin atau tidak kan seperti itu. Nah, itu menjadi stigma. Tapi kita bungkus bahwa pesawaran menyambut wisatawan dengan penuh keramahan, penuh kenyamanan, dan tentunya memperhatikan aspek keamanan dari semua sisi. Itu sementara yang dapat saya sampaikan. Mungkin diskusi kita bisa kita lanjut pada terima kasih. Saya ucapkan dan saya kembalikan waktunya kepada narasumber. Sekali lagi mohon maaf saya terlambat ya. Ya, terima kasih sekali Pak Bupati atas penjelasannya. Bahwa pemerintah sangat membutuhkan sinergi dengan semuanya untuk agar penanganan COVID bisa efektif di satu sisi, dan di sisi lain pariwisata di pesawaran bisa benar-benar tumbuh dan bergeliat dengan baik. Barangkali itu sari dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Dan kemudian untuk para penanya, kami persilakan kembali. Silakan untuk bertanya. Saya ingatkan juga untuk para sahabat dan jamaah untuk segera mengirimkan nama ke WA admin Bupati Menyapa. Berikut screenshot acara ini untuk pembuatan sertifikat. Dan kembali saya ingatkan penanya juga yang terbaik akan mendapatkan hadiah berupa giveaway pulsa sebesar 100.000. Barangkali dari Pak Adi Susanto ada yang ingin disampaikan untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Bupati. Silakan. Pak Ade, ini saya. Selamat sore Pak Bupati. Oke, selamat sore Pak Bupati. Ini luar biasa, saya cukup bangga nih ada Bupati Pesawaran yang fokus dengan pariwisata. Ini, ya selamat sore Pak Bupati. Luar biasa. Saya bangga sama Pak Bupati nih. Bupati yang fokus sama pariwisata ini Bupati Pesawaran nih, mantap. Saya sangat setuju sekali, apalagi Pak Bupati membangun ekopark yang ada di Pesawaran ini lagi booming, lagi rame nih, wisata kebun melon. Ini tidak berhenti nih wisata kebun melon. Satu hari sudah mencapai kurang lebih 500 pengunjung Pak Bupati. Ini luar biasa. 5.000, kemudian juga pulang bawa melon 20.000. Jadi orang happy, everybody happy. Jadi wisata sehat ini yang paling penting. Apabila di Pesawaran ada satu lagi aja wisata sehat seperti ekopark yang ada di Pesawaran ini akan jadi luar biasa. Saya sekali lagi terima kasih Pak Bupati karena memang saya salah satu orang yang cari makan, cari hidup di Pesawaran. Saya cukup bangga dengan Pak Bupati ini. Luar biasa, apalagi kita juga senang ada terapan protokol kesehatan. Ini yang harus benar-benar kita lakukan. Jadi kita wajibkan semua tanpa terkecuali. Memang kalau memang kira-kira orang-orang yang ada di wisatawan atau para pelaku wisata tidak menggunakan
apa namanya masker, ya sebaiknya kita coba untuk awal mula suruh push up dulu aja nggak apa-apa, supaya memang benar-benar oh iya semua akan menggunakan masker gitu loh. Jadi kalau memang kira-kira kita berlaku seperti itu ya cukup akan menjadi sebuah contoh destinasi wisata yang menerapkan hal seperti itu. Demikian Pak Ade. Iya, Pak Ade. Silakan untuk penanya. Iya, Ecopark di Pesawaran cukup ramai ya sebenarnya Pak Adi kalau saya lihat. Begitu juga wisata-wisata yang lain sebenarnya ya. Hanya barangkali yang memang menjadi kekhawatiran kita, apakah benar protokol kesehatannya dijalankan ya? Karena masih di era seperti ini, tentunya ada semacam apa dari Asita sendiri barangkali ada semacam sanksi begitu untuk apa rekan-rekannya, Pak Adi? Ya, kita di Asita Indonesia sendiri, hampir seluruh Indonesia itu memang kita ada protokol kesehatan sendiri gitu. Hampir semua kita wajibkan travel agent itu bukan hanya menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, tapi mereka harus membagikan masker. Mereka siapkan. Contohnya mereka mau naik bis saja kita ada pengukur suhu badan. Kita sudah siapkan, setiap travel agent itu wajib punya pengukur suhu badan, Mas Ade gitu. Jadi mereka mau naik bus pun kita atur kita suhu badannya kita ukur gitu. Kemudian tadinya bus yang memang seatnya 54, kita tidak boleh lebih dari 54, kita menjadi 25 seat. Ini yang memang yang sudah kita terapkan kan wajib, karena memang apabila mereka melanggar itu kan memang beberapa sanksi. Salah satunya seperti kata Pak Bupati tadi adalah kita skor. Tapi memang ini berlaku untuk seluruh Indonesia sebenarnya yang sudah kita lakukan. Ada protokol-protokol kesehatan. Semua travel agent itu wajib memiliki pengukur suhu badan. Apabila tidak itu sudah melanggar dalam SOP yang dilakukan oleh teman-teman Asita Indonesia. Gitu Pak Ade. Ini sudah. Iya. Iya, terima kasih Pak Adi atas penjelasannya. Silakan, saya persilakan kalau ada penanya. Jangan lupa ada giveaway-nya loh, pulsa 100.000 ini. Sementara penanya baru Bang El Tobing dan Bang Denis dari AP3L. Ini AP3L ini juga merupakan sebuah organisasi pariwisata yang sering terdengar ini sepak terjangnya ini. Terutama mungkin concern di masalah-masalah ekosistemnya ya. Silakan. Barangkali untuk Pak Bupati. Ya, silakan Mbak. Silakan. Iya, halo. Iya, silakan nama. Ya. Saya Armi dari Travel Agent Restu Bumi. Armi. Silakan Mbak. Kedengaran ya Pak ya? Kedengaran Mbak, kedengaran dengan sengaja. Oke, siap. Nah, saya dari AP3L juga bersama Denis. Ada satu pertanyaan saya, sebenarnya mungkin yang menjadi problemnya kita bahwa teman-teman travel agent yang berada atau beroperasi di Pahawang untuk paket Pahawang, maksudnya beroperasi di Pahawang, ada satu pertanyaan bahwa begini, kalau Pahawang kan saya lihat udah menerapkan prosedur pemeriksaan COVID secara benar sih menurut saya. Tetapi kalau di Ketapang saya belum lihat, Pak. Maksud saya bisa nggak sih kita melalui AP3L atau melalui apakah untuk menerapkan standar operasional pemeriksaan COVID yang betul, yang benar sesuai dengan pemeriksaannya sebenarnya. Maksud saya gini, pada saat pemeriksaan masuk pintu awal itu ada pemeriksaan yang benar loh Pak. Maksud saya gini, teman-teman tamu juga kita nggak melihat kemarin-kemarin bahwa tamu juga nggak melihat di Ketapang itu sudah seperti itu pemeriksaannya, seperti di Pahawang lah misalnya menurut saya. Waktu itu kan kita udah pernah bahas kan. Tetapi nggak juga kejadian, maksudnya nggak juga ada pemeriksaan COVID yang memang sesuai dengan prosedurnya gitu loh. Iya. Itu aja Mbak Armi? Atau ada pertanyaan lainnya?
Pertama ya itu aja dulu deh. Maksud saya gini, apakah bisa pihak Pemkab lah ya, atau kita lah bekerja sama dengan kita, atau seperti apa, bekerja sama dengan desa lah ya. Kalau kita kan hanya ingin memberikan masukan bahwa ini loh, Ketapang itu belum sesuai melakukan prosedur yang sesuai dengan apa yang kita harapkan pada saat pembukaan Pahawang. Kita kan kemarin itu bersiap bahwa kalau Pahawang dibuka, artinya Ketapang sudah siap melakukan pemeriksaan COVID sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita diskusikan pada saat rapat di balai desa. Tapi ini nggak kelihatan gitu. Mohon maaf bahwa itu yang menjadi ukuran bahwa saya sebagai FP3L merasa agak gimana ya cara koordinasinya dengan berbagai pihak yang ada di situ ini bisa jalan gitu loh, sehingga kita tuh agak kelihatan loh bahwa ini loh perannya P3L ini memang bisa memberikan masukan yang memang didengar, tapi kan ini nggak juga lewat-lewat aja. Sudah akhirnya kadang-kadang saya bersama Denis memang harus bekerja keras meyakinkan kita tuh harusnya begini loh gitu-gitu. Tapi emang belum ya Pak ya. Menurut saya itu belum terjadi, belum sesuai dengan apa yang kita harapin, sehingga travel agent, tamu semua ya masuk aja jadi tanpa ada pemeriksaan yang sesuai menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Armi atas masukannya dan juga statement-statementnya. Silakan Pak Bupati jika ingin langsung menanggapi. Semoga sehat selalu. Ya, saya beberapa awal sekali dalam pemeriksaan Ketapang itu sebenarnya sudah kita berikan SOP. Sempat saya juga 2 kali ke sana untuk meninjau langsung pelaksanaan screening terkait wisatawan yang masuk. Ya. Di Ketapang kalau boleh dikatakan mulai jalan masuk itu sudah ada portal, sudah ada screening di sana. Nah, berarti tadi saya bilang kan, di sini ada pelanggaran dilakukan, tapi saya lagi investigasi. Pelanggaran ini ada di mana? Apakah di pemilik kapal? Apakah memang dari tim gugus tugas yang ada di Ketapang yang memang melakukan pelanggaran COVID-19? Terima kasih masukannya. Memang dengan terjadinya ada pasien terkonfirmasi positif hari ini, kita mengambil langkah tegas untuk Ketapang kita hentikan dulu sementara aktivitas yang selama ini dilakukan. Kita mau evaluasi dulu kesalahan pelanggaran protokol kesehatan ini ada di mana? Apakah di pihak screeningnya, apakah di pihak pelaku penyedia jasanya? Ya, ini yang lagi kita pelajari. Tapi SOP sudah diterapkan, Mbak Armi, bahwa kita sudah melakukan sampai kita 2 kali simulasi terkait tentang pemberlakuan protokol kesehatan manajemen di Pelabuhan Ketapang. Mulai masuk itu sudah kita screening. Ya. Kalau dia masuk ke pelabuhan ke dermaga 4 itu banyak screening yang harus dilakukan. Tapi terkadang ada juga yang pelabuhan di luar, ada juga dermaga yang di luar daripada screening tersebut. Kalau nggak salah di depan itu ada juga yang membuka, ya, yang kadang-kadang lose control. Kita akui itu. Nah, tapi kemarin sudah kita panggil para pemilik agent travel yang bekerja sama dengan travel setempat itu untuk menjadikan itu satu pintu kembali agar screening daripada wisatawan yang masuk itu dapat maksimal dan efektif seperti itu. Tapi masukannya terima kasih ya. Saya ya tadi dibuktikan barang siapa yang melanggar pasti ada akibatnya. Ini sudah terlihat. Ada pelanggaran protokol kesehatan dilakukan yang menyebabkan salah satu pelaku jasa kapal di tempat kami terkonfirmasi positif. Daripada itu makanya ini kan kita tidak bisa sepihak mengambil langkah kebijakannya. Tapi ini kita untuk sementara, kita off-kan dulu sementara untuk memberikan efek kepada orang-orang yang kiranya melanggar protokol kesehatan. Kan kasihan, gara-gara satu orang akhirnya dampaknya begitu besar. Akhirnya nanti kan akan terbiasa mereka untuk disiplin. Itu yang akan kami lakukan. Kalau SOP sudah ada, Mbak Armi, standar prosedur, protokol kesehatan sudah ada, pakai perbuk juga sudah ada, gugus tugas juga sudah mengeluarkan aturan, Pokdarwis juga sudah mengeluarkan kebijakan di sana, desa juga ya. Itu tadi aturan ya, berarti terjadi pelanggaran di sini. Nah, kebetulan Mbak Armi mengalami langsung pada saat membawa tamu ataupun memfasilitasi wisatawan, ternyata
ternyata protokol kesehatan tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang terjadi. Nah, efeknya kan seperti ini. Jadi ya itu tadi ganjarannya sudah dilihat. Apabila kita mengindahkan aturan protokol kesehatan, pasti ada efek yang negatif. Dengan dibuktikan ada pasien yang terkonfirmasi positif. Ya. Kalau Pak Hawang memang sangat ketat, masyarakatnya pun sadar di sana bahwa jangan sampai mereka tahu kalau mereka sakit susah untuk keluar dari pulau itu. Maka daripada itu mereka lebih ketat terkait tentang penyelenggaraan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID. Terima kasih Mbak Armi. Ya, terima kasih Pak Bupati atas penjelasannya. Gimana Mbak Armi? Ingin menanggapi lagi atau ada pertanyaan yang lain? Sampaikan. Sementara udah saya berterima kasih bahwa memang yang dikatakan oleh Pak Bupati memang betul memang, tapi memang secara prakteknya memang agak sulit sih menurut saya, memang bahwa kami di bawah itu kan memang melakukan hal itu. Saya berusaha dengan Dennis di AP3 itu kan memang berusaha untuk sama-sama yuk, kita sama-sama yuk, sama-sama memang agak susah ya. Tapi ya menurut saya udah memang semuanya sudah dilakukan, yang dikatakan Bupati memang betul, memang sudah. Tapi memang secara praktek itu memang agak sulit sehingga terjadi kecolongan seperti tadi. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih kembali Mbak Armi. Silakan jika ingin ada pertanyaan yang lainnya. Kembali saya ingatkan jangan lupa untuk para sahabat Anan Hijama mengirimkan nama dan screenshot acara ini ke WA admin Bupati Menyapa untuk mendapatkan sertifikat. Silakan kalau kembali jika ada yang ingin bertanya. Iya, Pak Bupati, sebenarnya mungkin boleh di-share ya, sejauh mana hilangnya PAD pesawaran dari sektor pariwisata ini ya? Dan kemudian jaminan keamanan dari tempat-tempat destinasi wisata yang diberikan oleh Pemkab Pesawaran sendiri itu seperti apa sebenarnya Pak Bupati? Ya, makasih pertanyaannya Mas Ade. Ya. PAD kita ya akan terlihat biasanya di akhir tahun pada saat kita menghitung jumlah PAD, karena kita kan terkadang menghitung itu per triwulan ataupun per bulan. Tapi sejauh ini target yang kita pasang di dalam pendapatan asli daerah dari sisi sektor pariwisata cukup drastis yang pasti ya. Karena hitungannya kalau tempat contoh saja, ya, tempat destinasi contohnya mungkin seperti Pulau Tegal gitu, dia bisa menyumbang dalam satu bulan misalnya sekitar 60 sampai 55 juta sampai 60 juta. Tapi dikarenakan kemarin pengunjungnya memang itu dari sisi itu aja ya, pajak saja, itu dia drastis seperti itu. 6 bulan sampai 7 bulan kemarin pasti akan terjadi stagnasi, dan kita kan nggak mau, kita harus berikan mereka juga amnesti kan terkait pajak ini, jangan sampai pula masa tidak ada itu kita bebankan pajak. Begitupun tempat-tempat yang lain. Hari ini kita masih menggunakan self assessment. Kita buka dengan self assessment ya. Silakan para pengelola wisata untuk bisa menghitung sendiri dulu, dengan tentunya ada pendampingan dari Pemda, dari Badan Pendapatan Daerah, dan juga dari penegakan Perda, itu untuk menghitung pendapatan mereka semenjak aktivitas kembali normal atau adaptasi dalam keadaan new normal seperti itu. Jadi saya tidak mematok sekarang harus ada sekian dan lain-lain. Nah, itu. Tapi dengan begitu pasti resikonya adalah pendapatan berkurang. Ya, yang pasti cukup signifikan. Tapi besarannya saya tidak bisa katakan di sini karena saya biasanya akhir tahun itu akan terlihat realnya berapa. Yang pasti cukup signifikan lah ya. Seperti itu. Karena bukan di pariwisata saja, pajak hiburan, pajak rumah makan, ya tadi restoran, rumah makan, dan lain-lain itu pasti akan berkurang. Dari sisi parkir saja jelas sudah. PBB saja kita adakan relaksasi kan sekarang ini kan, jadi pendapatan daerah itu gara-gara pandemi COVID, semua sektor pasti akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Lalu sisi keamanan, ya memang dari pendampingan yang sudah kami berikan terhadap Pokdarwisnya, dari sisi pesawaran ini, kalau yang dikelola oleh swasta ataupun private, itu pasti keamanannya tanggung jawab mereka, ya, internal mereka. Contohnya Pulau Tegal, contoh lagi misalnya MS Town, misalnya Mutun, Landia dan lain-lain ya. Yang kami paling fokuskan adalah pendampingan dari sisi keamanan dan kenyamanan itu
di Pulau Pahawang dan Legundi, dan juga ada sebagian di Tanjung Putus terkait tentang keamanan apabila wisatawan itu bermalam ya, dia di homestay-nya. Ya. Ya, ada pertanyaan masuk nih sepertinya dari Bang Karyadi ya. Silakan Bang Karyadi. Pak atau Bang nih, silakan Bang Karyadi. Halo Bang Karyadi. Ya, ya Silakan. Bang. Ya, mohon maaf putus ya. Iya, iya Pak Bupati. Agak putus sedikit tadi. Sudah nyambung lagi? Sudah. Ya, baik. Dari sisi keamanan itu, yang kita khawatirkan hari ini ada yang selalu menjadi fokus kami di tempat destinasi wisata yang berbasis kemasyarakatan. Nah, ini yang pengelolaannya masih berbasis community based tourism. Jadi pariwisata yang berbasis kemasyarakatan, yaitu homestay dan lain-lain, itu yang kami tekankan terkait tentang bagaimana pola-pola supaya wisatawan itu merasa aman dan nyaman. Jangan sampai dia sebenarnya tidur, ada celah orang untuk melihat, ya kamar mandinya bisa memang privat seperti itu dan lain-lain. Dia menyimpan barang juga merasa dia aman dan lain-lain. Seperti itu yang kita berikan dampingan kepada para pemilik-pemilik homestay. Tapi kalau sudah ada manajemen yang private, yang sudah punya pihak pengelola secara profesional, itu kita tidak khawatir ya. Dan juga kemarin kami juga sudah berkoordinasi sebenarnya dari tahun lalu dengan kepolisian daerah Lampung bahwa kita sudah membentuk polisi pariwisata. Nah, dan kita sudah berikan mereka tempat untuk fasilitas tempat posnya ya, posnya itu di Teluk Pandan. Itu kita berikan mereka fasilitas untuk membuat pos pariwisata yang diisi oleh polisi pariwisata. Kalau kita ke daerah-daerah wisata, contoh Bali, mana lagi Lombok, ya sudah di Banyuwangi, itu rata-rata sudah memiliki polisi pariwisata. Nah, jadi minimal polisi pariwisata itu memberikan rasa nyaman pada wisatawan ya, sehingga image itu bisa terbungkus dengan adanya polisi pariwisata yang rutin untuk mengontrol tempat-tempat wisata di daerah kami. Itu yang sudah kami lakukan dan akan kami wujudkan. Ya, terima kasih Pak Bupati atas penjelasannya. Ini menarik sekali ya, bahwa jaminan keamanan dan kenyamanan itu menjadi suatu hal yang utama ya, terutama bagi para wisatawan ya. Apalagi sekarang ini musim COVID, tentunya ada sebuah keinginan, ada sebuah keyakinan dulu yang ingin diberikan oleh wisatawan sebelum menuju sebuah destinasi wisata ya. Apakah benar-benar tempat itu aman, misalnya dari sisi kriminalitas, atau benar-benar terjamin bebas dari COVID masyarakat di sekitarnya atau pengelolanya. Tentu itu dulu yang sebelum kami, misalnya saya sendiri berpikir untuk menuju sebuah destinasi wisata. Silakan, Bang Karyadi. Terputus sepertinya dengan Bang Karyadi pertanyaannya. Untuk penanya yang lainnya, para sahabat Andan Hijama, kami persilakan untuk mengirim nama ke WA admin Bupati Menyapa berikut screenshot acara ini untuk pembuatan sertifikat. Tidak ada yang nanya ya? Oh iya, ini buat Pak Karyadi sebentar ya, Mas Denis. Ya kalau ada yang nanya saya nanya lagi nggak apa-apa ya. Oh iya silakan. Silakan Mas Denis. Oke, berhubung ada yang nanya, saya nanya lagi nggak apa-apa. Selamat sore Pak Bupati, mohon izin. Ya, aku nyikapin, nambahin yang tadi Mbak Armi beritakan. Mungkin memang sekali lagi sudah saatnya kita pembenahan, penegasan terkait controlling teknis penerapan protokol kesehatan sendiri itu yang berada di lokasi Ketapang ya. Yang pastinya kita tidak bisa sendiri dari AP3L untuk controlling itu. Nah, yang pastinya terkait tim gugus COVID ada TNI Polri, itu kita butuh pendampingan sangat banget, itu butuh pendampingan untuk controlling itu. Bicara pengawasan dan lain-lainnya itu. Nah,
satu lagi yang tadi dibilang Pak Karyadi tadi kan ada chat ya, ada inovasi nggak tuh terkait travel operator di masa-masa pandemi ini? Nah, kalau menurut saya yang tadi saya bilang yang di awal Pak Ade Yunarso terkait destinasi pesawaran ini bukan hanya Pahawang, ada Pulau Balak, Pulau Wayang. Nah, itu mungkin bisa salah satu alternatif karena di sana tempatnya masih private banget, sepi. Jadi artinya bisa social distancing natural gitu loh. Tidak banyak orang gitu loh. Karena itu mungkin teman-teman travel operator yang ada di diskusi ini mungkin bisa inovasi ke arah sana gitu. Karena asli saya sendiri kebetulan sudah buka inovasi itu sudah dari sekitar 2017. Karena menurut aku Pawang sudah terlalu padat gitu loh kan. Bicara selera juga butuh yang private menyesuaikan kebutuhan konsumen. Nah, terkait itu satu lagi, mungkin sebenarnya bukan persoalan ada pandemi juga, sebelum pandemi juga, yang pastinya kita dari AP3L selalu konsen ke pengembangan pariwisata ini terkait zonasi. Ya, terputus. Oke. Ya, halo. Halo, kedengeran? Ya, terus. Ya. Oke. Ini satu lagi kita terkait zonasi. Kayaknya memang terkait zonasi harus benar-benar kita terapkan kayaknya. Terutama zonasi di activity untuk eksplor pulaunya sendiri gitu. Kayak misalkan contoh seperti ini, zonasi spot snorkeling sama zonasi spot foto underwater itu harus dibedakan. Karena kalau misalkan disamakan, itu yang pastinya terumbu karang kita bakal terinjak-injak gitu. Itu zonasi buat snorkeling, dan ada lagi zonasi misalkan zonasi konservasi yang itu tidak boleh didatangi oleh wisatawan gitu. Zonasi masyarakat yang tidak boleh dikunjungi oleh wisatawan. Artinya zonasi tentang kebutuhan dan aktiviti buat kepariwisataan itu. Kayaknya mungkin itu bisa ditindaklanjuti terkait zonasi itu, detailnya seperti apa, karena saya sendiri dari teman-teman P3L kurang memahami terkait zonasi itu. Terima kasih mungkin. Ya, terima kasih Mas Denis atas pertanyaannya. Kami persilakan pada Pak Bupati Sawaran untuk menjawab, sekaligus memberikan closing statement Pak Bupati, mengingat waktu yang habis. Bung Ade, tadi saya pertanyaan Bung Denis tadi saya terputus, jadi saya minta diulang Bung Ade. Bung Denis yang pertama pertanyaannya apa tadi? Silakan Bang Denis. Mungkin Dia menanyakan soal zonasi ya. Ya, zonasi yang pertama Yang pertama terkait ini Pak, yang dilanjutan dari Mbak Armi yang tadi terkait penegasan penerapan protokol kesehatan. Yang pasti sudah saatnya memang kita untuk secara controlling kita butuh pendampingan terkait tim gugus COVID, yaitu TNI dan Polri selaku tugasnya gitu loh. Karena kalau kita sendiri untuk controlling itu agak sulit untuk di lapangannya Pak, terkait masyarakat agak kurang mematuhi gitu loh Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. ya, memang benar Bung Denis, langsung saya tanggapi ya. Terima kasih Bung Denis. Memang betul sekali Bung Denis terkait tentang penegakan protokol kesehatan. Apabila itu Pemda dengan hanya menggunakan fasilitas desa, apalagi hanya kami membawa Pol PP saja, itu memang sepertinya tidak ampuh untuk bisa membuat orang bisa mengikuti disiplin protokol kesehatan. Makanya dari awal gugus tugas itu terdiri dari pemerintah kabupaten, pemerintah setempat, TNI Polri, dan juga komunitas. Ini yang sudah menjadi unsur gugus tugas ini, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang memang berpengaruh di daerahnya masing-masing. Itu yang kami jadikan tim gugus tugas. Ya. Nah, jadi memang kami pada saat itu memang sudah membentuk tim ini sama TNI Polri. Kami razia saja di tempat-tempat wisata itu harus menggunakan polisi dan TNI Polri, TNI Polri dan TNI. Kalau hanya kami ya kan, mohon maaf mungkin Pol PP menegur orang yang tidak bermasker itu sepertinya hari ini tidak ampuh gitu. Ditegur malah dia marah, ya kan? Emang Anda siapa? Ini hak saya. Itu seperti di stop di jalan. Ini bukan kewenangan Anda, ini kewenangan polisi. Ya. Disuruh push up, malah balik marah. Yang ada malah dia melawan. Nah, akhirnya kami memang dari awal menggunakan kerjasama dengan TNI Polri. Itu tapi tadi, ya, namanya kita adaptasi new normal. Namanya adaptasi.
untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan itu memang kembali lagi kepada insan manusianya masing-masing. Dia orang termasuk kategori yang disiplin ataupun yang manut atau yang angel kalau bahasa kita kan bahasa Jawanya. Dia oke, dia ada kita ditutup begini, kadang-kadang hanya dipakai di sini. Dia kapan ada kita dia begini, udah masuk sana. Udah itu kita nggak ada dibuka lagi. Ya kan? Apalagi yang mohon maaf rokok mungkin ya kan susah kalau pakai masker dan lain-lain. Nah, lalu penegasan itu lagi kami setiap tempat destinasi wisata itu harus menyiapkan tenaga medis. Contohnya itu tadi saya bilang, yang saya khawatirkan ini adalah yang wisata berbasis komunitas. Yang Pokdarwisnya belum terlalu kuat untuk bisa menerapkan disiplin protokol kesehatan. Tapi kalau daerah-daerah yang tadi apa yang diceritakan Bu Armi tadi, Pahawang itu dikit, pintu masuknya hanya 2. Ya, hanya 2. Jadi memang kita mudah mengontrolnya. Kalau seperti dari Ketapang ini benar jalan satu akses masuk. Tapi dia kadang-kadang bisa naik kapal dari mana-mana. Itu yang memang sedang kami tata kelola terkait tentang para penumpang yang pintu masuknya. Seperti itu. Jadi Bung Denis, TNI Polri sudah membantu kami luar biasa. Sampai marinir pun kami gerakkan pada saat itu. Khusus untuk daerah pesisir, itu memang mayoritas kami gunakan bantuan daripada Angkatan Laut dan Marinir. Ya, sepertinya kayaknya lebih lebih efektif dan lebih menakutkan apabila seorang marinir dengan baret merahnya menegur seorang tidak menggunakan masker ya, atau tidak berjarak. Ya. Nah, terkait zonasi, ya zonasi wahana itu sebenarnya sudah ada di dalam perda kami. Sudah ada di dalam perda zonasi, di mana itu zonasi misalnya, contohnya wisata saja ya. Saya pun sedang mencanangkan terkait tentang KEK pariwisata, di mana kita mengklaster. Pariwisata yang ada di Pesawaran ini tidak semuanya satu wahana, satu atraksi saja. Saya berharap ke depannya sudah terbagi. Ini sedang kami canangkan. Misalnya daerah Mutun itu adalah wisata bahari, taman hiburan THR, dan juga untuk hanya spot pantai saja, tidak usah dia sampai diving ataupun dia sampai underwater karena tidak ada juga, dan budidaya ikan hias di sana. Lalu di daerah Tegalmas dia harus ada ini juga konservasi juga, penyu dan lain-lain ya. Di Pulau Pahawang itu sudah kami berikan di daerah-daerah tertentu ini free diving, ini spot underwater. Ini misalnya spot trekking mangrove-nya ya. Dan juga untuk yang para hobi sembari mungkin dia ingin berwisata tapi juga ingin meluapkan hobinya mancing, sudah kita berikan itu daerah Mandi, daerah Kelagian, Lelangga, mohon maaf Lelangga ya. Itu sudah kita petakan sebenarnya zonasi-zonasi tersebut. Memang yang patut kita kuatkan adalah sekarang sosialisasi terkait tentang zonasi wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Tidak semua pelaku wisata, tidak semua pelaku jasa wisata di Pesawaran memahami di mana dia harus menempatkan wisatawan-wisatawan itu. Karena wisatawan itu kan dia hanya mengantar, tanpa dia menceritakan, tanpa dia mengedukasi wisatawan bahwa Pak kalau mau diving di sini, free dive di sini ya. Pak kalau mau underwater kita bisa ke berapa daerah-daerah yang masuk daerah-daerah misalnya Tanjung Putus dan lain-lain ya. Atau kalau hanya ingin main pasir ya atau yang pinggir laut saja, kita bisa bawa di seputaran mungkin Mahitam ya yang dekat, atau kita bisa bawa seputaran di kalau Kelagian taruhlah itu punya Angkatan Laut ya, kita tidak bisa intervensi di situ. Nah seperti itu. Jadi zonasi terkait tentang atraksi yang ada di daerah wisata Pesawaran itu sudah terbagi sebenarnya. Ya, dan saya juga berharap ke depannya Pesawaran ini one gate gitu, satu pintu. Jadi di situ nanti ada Tourist Information Center, TIC kami, di situ masuk dulu ke sana seluruh wisatawan. Dia kepengennya apa? Kalau misalnya dia tidak bisa browsing atau dia inginnya langsung go show, wisatanya banyak kan wisata go show kita ini kan, tanpa dia ada referensi dari travel agent, lebih banyak yang go show untuk dia one day trip saja di Pesawaran. Dia nanti akan ada TIC masuk bekerja sama dengan seluruh pemilik industri wisata di sana, yang wahana-wahananya bisa dipilih berbeda. Jadi
dia inginnya seperti apa. Jadi tidak hanya berebut kunjungan wisatawan saja, tapi juga menampilkan wahana dan atraksi yang variatif di daerah wisata kami. Yang ingin ke gunung juga bisa, yang ingin berwisata ke air terjun juga bisa, tidak hanya selalu jualan pulau, laut, underwater dan free diving ya. Di daerah sini pun ada 17 waterfall, ada pemandian air panas ya, ada ekopark. Ekopark sudah ada yang kita buka, 2 sebenarnya, 1 tapi milik privat. Itu kebun jeruk ya, yang ada di Batanghari Yogan di daerah Pecinanang, dan juga di daerah Kucingan namanya, daerah Kucingan di Negeri Kanton. Itu jeruk, ada jeruk madu, ada juga jeruk Medan, WW, mohon maaf. Lalu melon juga sudah kita buka, dan insya Allah nanti ada tempat yang lain juga yang kita jadikan destinasi agrowisata seperti Horti Park yang ada di Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tata. Mungkin itu dulu sementara, dan closing statement dari saya tentunya di dalam masa pandemi COVID ini, tentunya kita bisa lebih selektif, kita bisa lebih bijak apabila kita ingin bepergian, ya. Karena jujur hari ini Lampung sepertinya orang haus hiburan semua nih. Lampung jadi destinasi tujuan ya Bung Ade ya. Jadi Lampung ini penuh. Setiap Sabtu Minggu jujur saya khawatir terkait tentang adanya penyebaran COVID-19. Maka tolong kita yang memang bekerja mungkin di bidang jasa pariwisata ataupun di sini ada yang pelaku wisatanya, apakah itu traveler, apakah itu vlogger ya, dan lain-lain. Ini tolong bisa membantu kita mengedukasi. Jadi tugas hari ini kita di dalam pandemi COVID ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas gugus tugas, bukan hanya tugas daripada kita pemilik jasa pariwisata, tapi tugas semua. Bagi orang yang mau pergian, bagi orang yang ingin melakukan aktivitas wisata, tolong bekali diri juga dengan protokol kesehatan. Jadi tadi kadang-kadang orang sudah wisata udah lupa, ya kan dianggapnya dunia ini tidak terjadi apa-apa. Padahal pandemi COVID masih menghantui kita semua. Tetap sehat, jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, yang pasti maju terus untuk sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran dan juga untuk Provinsi Lampung, dan sukses bagi seluruh pelaku-pelaku industri wisata. Semoga rezekinya tahun depan bisa berkali-kali lipat, karena kayaknya tahun ini rezekinya pasti berkurang ya. Insya Allah tahun depan lebih besar rezeki yang didapat. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bupati. Silakan langsung ke Bang Adi Susanto untuk memberikan closing statement. Closing statement saya adalah, ayo wisata sehat, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun di air mengalir pada saat berwisata ke Pulau Pahawang dan wisata di Pesawaran dan sekitarnya. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih Bang Adi. Baik, demikian tadi para sahabat dan jamaah, akhir dari diskusi online kita bersama Bupati Pesawaran, Bang Dendi Ramadona, dengan harapan bahwa pariwisata di Pesawaran benar-benar akan menggeliat dan naik, sementara masyarakatnya juga tetap sehat dengan memperhatikan protokol kesehatan. Demikian, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri diskusi Zoom meeting ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kamu nih Bu. Nah, terangan dari gede ini enggak hati-hati kok. Lanjut.